Jadi memang awalnya penetapan 23% bauran energi terbarukan sampai ke 2025 itu ditetapkan setelah adanya Paris Agreement. Jadi ibarat kata kita itu lagi on fire tuh untuk membuktikan kepada dunia bahwa oke, Indonesia bisa gitu kan. Tapi setelah prosesnya bahwa ternyata kita juga ada kena COVID dan lain sebagainya, dan di tahun 2024 ini betul sekali tadi yang disampaikan, kita baru mencapai bauran energi terbarukannya itu 13%, maka kita harus mereinventarisasi lagi nih bahwa target itu tidak akan mungkin kita capai. Kan tahun depan udah 2025. Kalau misalnya targetnya kurang 23%, kita tetapkan 23%, padahal sekarang kita baru 13%, berarti kan di tahun 2025 kita harus ngejar 10%. Padahal selama ini pada setiap tahunnya paling besar kita hanya bisa menaikkan target itu 2%. 2%. 2% itu kalau dikalibrasi ke energi itu sudah sampai 1.500 megawatt. Udah gede banget gitu loh. Jadi harus berapa PLTA yang kita bangun, berapa PLTS yang kita bangun, berapa PLT geothermal yang kita bangun, itu susah. Sehingga memang targetnya diturunkan. Nah, saya malah baru tahu kalau sekarang itu menggunakan interval dari 17% ke 19%, ini agak unik ini dan baru terjadi memang. Tapi ya at least ESDM dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap pencapaian bauran energi terbarukan tersebut, dia sudah mau sudah ada semacam keberanian untuk bisa menetapkan, dan sepertinya itu juga ditunjang oleh beberapa PLTS yang sudah kita hasilkan. Yang terakhir kemarin yang dapat hibah dari Masdar, Uni Emirat Arab, itu mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, PLTS terapung yang ada di Cirata, yang memang hanya menggunakan 4% dari luasan waduk. Sehingga kalau secara teori lingkungan, dia tidak akan mengganggu biota yang ada di bawahnya. Jadi sangat aman gitu. Cuman ya itu nilainya sangat besar, makanya itu aja kita hibah. Kita dibantu dari Masdar Corporation yang berasal dari Uni Emirat Arab. Nah, berikutnya terkait net zero emission. Memang betul climate change sebagai salah satu faktor yang sangat ditakuti oleh para pemerhati lingkungan hari ini, itu sudah mulai terlihat sekali dampaknya ya. Contoh ada banjir besar yang ada di Spanyol sampai meninggal 271 orang. Lalu ada banjir juga di Mekah yang selama ini tidak terjadi. Bahkan Gunung Fuji aja itu tidak terlihat saljunya, dan kejadian ini baru terjadi 130 tahun terakhir. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa dampak dari climate change itu nyata dan sangat menakutkan gitu loh. Kalau Greta 15 tahun yang lalu dia udah teriak-teriak, tapi kita masih ya aja gitu. Tapi kalau hari ini sih kita sudah harus melakukan aksi gitu. Nah, kenapa kok ini berkaitan dengan net zero emission? Karena dampak dari climate change ini adalah terjadi karena peningkatan suhu yang ada di atmosfer. Dan itu terbesarnya terjadi karena efek gas rumah kaca tersebut gitu. Itulah kenapa Indonesia mencanangkan bahwa kita harus nih 0% emisi di 2060. Ya kalau misalnya kita hitung tahun itu lama. Tapi kalau misalnya kita membayangkan aksi-aksi apa nih yang kita harus capai, regulasi yang harus kita persiapkan untuk bisa mencapai itu adalah waktu yang sangat amat pendek gitu loh. Contoh, untuk kita bisa mengembangkan ekosistem energi baru dan energi terbarukan aja kita belum punya regulasinya. Kita harus nyusun dulu nih rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Padahal itu adalah legal standing kalau misalnya kita harus menciptakan ekosistem dalam perekonomian energi baru dan energi terbarukan. Nah, saya udah ngitung bersama dengan Ibu Menkyu, karena kebetulan saya juga di Badan Anggaran DPR RI. Kalau misalnya kita mau meraih net zero emission di 2060, itu kita membutuhkan at least 28.000
400 triliun. Yang itu berarti sama dengan APBN kita selama 8,5 tahun. Padahal apa mungkin kita dalam 8,5 tahun itu tidak belanja apa-apa kecuali hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai net zero emission, kan enggak. Padahal sekarang aja APBN kita itu juga harus dibebani oleh utang termasuk bunganya yang harus dibayar karena sudah jatuh tempo. Nah, ini masalah lagi gitu loh. Sehingga udah bener ada buku Grand Legislation ini. Paling enggak kita punya roadmap plan lah. Kita harus ngapain aja menuju ke 2060 ke depan. Mungkin itu dari saya. Thank you.